polos, rokok menggunakan pita cukai palsu, rokok menggunakan pita cukai bekas, rokok menggunakan pita cukai yang bukan haknya, serta rokok menggunakan pita cukai yang tidak sesuai jenis dan golongannya. Barang siapa yang jual beli rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan administrasi sesuai dengan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau bisa menghubungi 15225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan. Halo, saya Ferry Salim, Duta Nasional UNICEF. Saat ini semakin banyak anak kembali ke sekolah. Namun di tengah pandemi COVID-19, protokol kesehatan harus diterapkan agar semuanya tetap sehat dan selamat. Anak-anak, siapa yang ingat cara mencegah penularan COVID-19? Pakai masker dengan benar di sekolah. Betul, Budi. Ada lagi? Jaga jarak di dalam dan di luar kelas. Dan menjauhi kerumunan, Bu. Cuci tangan dengan sabun sebelum masuk dan setelah keluar kelas. Bagus. Apalagi yang harus dilakukan sebelum masuk ke dalam kelas? Periksa suhu badan. Benar. Dan kalau merasa kurang sehat tidak perlu ke sekolah. Dengan mengikuti protokol kesehatan, sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Bersama, kita bisa atasi pandemi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, KPC, PEN, dan UNICEF. Ngaku anak gamers dan ingin reward senilai total puluhan juta rupiah? Kamu wajib ikuti kompetisi e-sport Ngegameku di rumah aja. Dengan teknologi cloud gaming bersama Gameku. Dalam kompetisi e-sport ini, kamu bisa memenangkan beragam reward menarik untuk pemain terbaik dan giveaway dalam kompetisi Motor Racer 4 di periode bulan Juli. Rasakan beradu kecepatan dengan pembalap terbaik di Motor Racer 4 dan menangkan rewardnya. Tidak perlu punya konsol game yang bikin dompet kamu bolong. Cukup dengan koneksi internet dari IndiHome dan controller Android di rumah kamu sudah bisa main beragam pilihan game dari Gameku yang biasa kamu mainkan di konsol atau di PC kamu. Gak pakai install, gak pakai lama, dengan biaya berlangganan yang terjangkau. Untuk informasi lebih lanjut, follow akun Instagram @indihome.jatimbalinusra. SPFM 100% musik asik dipancarkan dari Jalan Trunojoyo nomor 222 Pamekasan, Madura. Dan pada kesempatan sore ini saya kembali bersama dengan Anda, dengan Tretan pastinya di kesempatan sore hari. Dan idealnya Tretan SPFM mungkin biasa mendengarkan talkshow setiap pagi. Namun untuk hari ini kita digelar pada sore hari seperti yang saya informasikan sebelumnya. Mengingat narasumber yang sudah hadir di Radio Suara Pamekasan sudah bersama dengan kita, tamu-tamu spesial untuk memberikan penjelasan terkait dengan pembangunan kawasan industri hasil tembakau atau KIHT di Kabupaten Pamekasan. Dan ini menarik sekali Tretan untuk kita simak bersama seperti apa proses di dalam pembangunan kawasan industri hasil tembakau atau KIHT di Kabupaten Pamekasan. Dan Tretan SPFM yang sore hari ini juga sudah bersama di program sore hari pastinya bisa terus menyimak hingga 60 menit ke depan. Di studio Suara Pamekasan sudah hadir narasumber kita, ada Bapak Ako Rako Kembaren, Kepala Seksi Pelayanan Cukai Kantor Bea Cukai Madura. Kemudian ada Pak Imam, Kabid Pembinaan dan Perlindungan Disperindak Kabupaten Pamekasan. Kemudian ada Pak Rasid Ba'adillah, Kasih Standarisasi dan Kemeteorologian Disperindak Kabupaten Pamekasan. 3 narasumber ini akan bersama dengan saya kurang lebih sekitar 60 menit ke depan. Mudah-mudahan Tretan yang sudah bersama untuk terus menyimak talkshow interaktif. Dan sebelumnya saya akan sapa dulu Pak Aku. Selamat sore Pak Aku. Selamat sore Mas Pandu. Mas Pandu dan seluruh Tretan Suara Pamekasan dimanapun yang saat ini mendengarkan acara ini. Baik, terima kasih Pak Aku sudah berkenan hadir ke Radio Suara Pamekasan. Dan tentunya juga saya akan sapa narasumber kita yang kedua, ada Pak Imam,
selaku Kabid Pembinaan dan Perlindungan di Sprindak Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Imam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Pandu. Oke, sehat juga Pak Imam, ya? Alhamdulillah sehat juga pada pemirsa Suara Pamekasan dimanapun berada. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imam sudah berkenan hadir di Radio Suara Pamekasan. Kemudian narasumber yang ketiga ada Pak Rasid. Saya juga berikan kesempatan untuk menyapa. Baik, selamat sore Pak Rasid. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tretan SPFM, 3 narasumber kita pada sore hari ini akan saling berbagi informasi terkait dengan pembangunan kawasan industri hasil tembakau atau KIHT di Kabupaten Pamekasan, dan ini menarik sekali untuk kita dengarkan bersama ya pada kesempatan sore hari ini. Dan kalau berbicara kawasan industri hasil tembakau atau yang disingkat KIHT di Kabupaten Pamekasan, tentunya saya akan segera mulai talkshow kita. Mungkin untuk yang pertama saya ke Pak Ako dulu untuk memberikan penjelasan atau latar belakang ya terkait dengan apa itu kawasan industri hasil tembakau atau KIHT. Dipersilakan Pak Ako. Ya, terima kasih Mas Pandu. Sebelumnya saya akan memaparkan latar belakang kenapa kawasan industri hasil tembakau ini dibentuk, idenya bagaimana, dan lokasinya kenapa di Madura ini kita rencanakan dibentuk KIHT. Jadi seperti yang diketahui bersama Mas Pandu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini adalah salah satu unit eselon 1 di Kementerian Keuangan yang tugas pokok dan fungsinya yang utama adalah mencari pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai ya. Di tahun 2021 ini kami ditargetkan secara nasional ya menghimpun penerimaan negara sejumlah 214 triliun rupiah ya. Baik. Dari total 214 triliun itu komponen cukainya sangat dominan, yaitu 179 triliun. Oke. Ya, saat ini ada 3 barang yang wajib cukai, yaitu hasil tembakau, Baik. minuman mengandung etil alkohol dan etil alkohol. Hanya 3 itu. Tapi dari 3 jenis barang wajib cukai ini yang paling dominan juga adalah hasil tembakau. Baik. Jadi dari 179 triliun itu 173 triliunnya itu adalah dari hasil tembakau. Ya, hasil tembakau ini banyak juga ya. Jenisnya cerutu, rokok, sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin. Nah, ini yang dominan itu adalah hasil tembakonya rokok. Baik. Ya, dari 179 triliun itu 173 triliunnya itu dari hasil tembakau. Jadi saya breakdown itu ya, dari 214 triliun secara nasional, cukainya itu 179 triliun. Dari 179 triliun itu 173 itu dari hasil tembakau, 173 triliun. Ya, jadi kelihatan sekali betapa pentingnya cukai hasil tembakau ini untuk pendapatan negara kita, Mas Pandu. Betul. Nah, apakah untuk mencapai target sebesar itu akan mudah didapatkan? Tidak, Mas. Banyak sekali masyarakat kita, pengusaha kita yang masih enggan ya, istilahnya enggan secara benar membayar cukai rokok ya, karena bukan karena mereka tidak mau, tapi karena kondisinya. Baik. Ya, kondisinya peraturan untuk mendapatkan izin rokok itu minimal misalnya luasnya 200 meter persegi. Ya, terletak di pinggir jalan, tidak boleh berhubungan dengan bangunan lain ya. Mereka akhirnya kesulitan mendapatkan izin, akhirnya membuat rokok secara ilegal. Baik. Tanpa izin. Ya, juga praktek-praktek yang lain yang ilegal seperti memakai pita bekas, pita palsu, juga kesalahan peruntukan dan kesalahan personalisasi cukai. Itulah modus-modus cukai yang ilegal dalam industri hasil tembakau ini. Nah, ada 2 metode pemberantasan rokok ilegal ini, Mas Pandu. Baik. Di Bea Cukai. Yang pertama adalah metode represif. Metode represif ini adalah tangkap, tindak,
musnahkan, sita, nah itu namanya represif. Oke. Ya, kita juga enggan sebenarnya. Di wilayah Madura ini kita setiap tahun bisa sampai 8 juta batang kita musnahkan. 8 sampai 12 juta batang ya setiap tahun. Rokok yang kita sita, yang kita musnahkan juga kita pidanakan. Sampai saat ini sudah 6 orang. Oke. Ya, sudah kita pidanakan. Itu adalah metode represif. Ya, metode kedua adalah metode preventif. Ya, metode preventif ini kita lakukan sosialisasi supaya masyarakat itu tahu hal-hal yang berkaitan dengan perundang-undangan cukai ini. Termasuk KIHT ini, Mas Pandu. Baik. Ini adalah metode preventif ya, agar masyarakat tidak lagi melakukan tindakan yang melanggar undang-undang cukai. Baik. Ya, karena di kawasan industri hasil tembakau ini, Mas Pandu, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh para pelaku industri rokok. Baik. Ya, di dalam kawasan industri ini pelakunya akan mendapatkan kemudahan. Misalnya yang pertama, kerjasama pelintingan. Oke. Ya, kerjasama pelintingan ini maksudnya nanti pengelola KIHT akan menyediakan mesin. Ya, mesin itu harganya mahal, Mas. Tidak semua pengusaha sanggup membelinya. Baik. Ya, ini mesin bisa dipakai sama-sama oleh pengusaha yang bergabung dalam KIHT. Oke. Ya, yang kedua adalah tidak dipersoalkan lagi luas pabrik hasil tembakaunya. Oke. Kalau di luar KIHT minimal 200 meter persegi. Nah, kalau di dalam KIHT tidak dipersoalkan lagi jumlah luasnya. Baik. Ya. Terus mendapatkan penundaan pembayaran cukai selama 90 hari. Ya. Kemudian lahan disediakan dan diatur oleh pengelola. Jadi pengusahanya tinggal masuk dan kerja. Baik. Ya. Dan industri hasil tembakau dan industri pendukung berada dalam satu kawasan. Ya, nanti disediakan lab di situ. Industri pengepakannya juga di situ ya. Jadi satu kawasan semua ada di situ. Begitu Mas Pandu latar belakangnya pembentukan KIHT ini. Baik. Nah, kemudian ini menarik ini Pak, terkait dengan kemudahan yang nanti ketika sudah berjalan terkait dengan pembangunan KIHT sendiri. Di sini banyak kemudahan-kemudahan yang sudah dijelaskan oleh Pak Aku tadi. Nah, ini nanti sifatnya para pabrikan itu apa sewa atau seperti apa biasanya? Nanti pengelola kawasan industri hasil tembakau ini mungkin ditetapkan oleh bupati, bisa koperasi gitu atau ya. BUMD ya. Ya nanti tergantung Pak Bupati. Nanti hasil pabrik hasil tembakau yang bekerja di sana sifatnya sewa, Mas. Sewa ya. Bukan jadi hak milik enggak. Jadi sewa. Mungkin juga dapat subsidi dari pengelolanya, dari dana DBHCAT itu, jadi sewanya bisa gratis mungkin ya. Atau dapat subsidi 50% katakanlah begitu. Gitu, Mas. Baik. Jadi tidak bisa jadi hak milik, memang sewa. Baik itu penjelasan atau latar belakang dari pembangunan kawasan industri hasil tembakau KIHT di Kabupaten Pamekasan. Saya mungkin ke Pak Imam dulu. Ini bagaimana respon dari Pemkab Pamekasan atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyikapi masalah pembangunan KIHT sendiri ini Pak Imam. Baik, terima kasih Mas Pandu. Jadi terkait pembangunan KIHT ini, Pemkab sangat mendukung lah, sangat antusias karena Pamekasan, khususnya di Madura, khususnya Kabupaten Pamekasan, potensi industri rokok itu yang paling besar. Industri rokok ya. Industri rokok karena yang di 4 kabupaten di Madura ini terbesar ada di Pamekasan jumlah industrinya. Jadi juga kami juga dilatar belakangi beberapa tahun ini Madura khususnya itu selalu ranking pertama, Mas. Ranking pertama dalam hal penyebaran rokok ilegal ini. Gitu ya. Oleh karena itu Bapak Bupati melalui Pemkab Pamekasan berkeinginan lah untuk memberdayakan para pelaku usaha rokok ini yang ilegal utamanya untuk melegalkan mereka dengan membentuk kawasan industri ini seperti itu. Baik. Pak Aku, mungkin bisa dijelaskan juga ini terkait dengan lokasi ya dari pembangunan KIHT saat ini. Oh ya, dari Pak Imam ya. Ya. Nah, kemudian uji kelayakan atau hasilnya seperti apa?
Baik. Baik, Mas Pandu. Memang terkait lokasi, penetapan lokasi ini kita pemerintah Pemkab Pamekasan tidak serta-merta langsung menunjuk ya, tidak langsung. Kita masih melakukan studi kelayakan. Kita kemarin dalam hal ini melakukan studi kelayakan kerjasama dengan UNED, Mas ya. Jadi juga terkait pembangunan KIHT juga harus ada rekomendasi dari PUPR Pamekasan, juga kita juga mengacu perda tentang RT RW. Makanya kemarin setelah kita uji akademik dengan bekerja bersama dengan UNED, tadi tempat yang kita tentukan di Telanakan di Desa Kukul tepatnya cukup layak lah, sangat layak untuk dibangun KIHT ini. Gitu ya. Baik. Ada tambahan penjelasan dari Pak Rasid ini masalah pembangunan KIHT sendiri. Silakan. Seperti menambahkan dari penjelasannya Pak Imam, memang dari sebelum kita melaksanakan FS itu studi kelayakan tersebut, memang tanah yang ada di Desa Kukul itu memang punya aset. Salah satu keuntungan kita itu adalah miliknya aset pemerintah yang kebetulan ada di Desa Kukul. Sebelumnya itu adalah milik Dinas Pertanian yang kemudian tidak diapa-apakan. Penggunaannya itu hanya bebas, jadi kita mintakan kepada bupati, kita punya Pak tanah sekian, 2,5 hektar kalau saya nggak salah ingat, itu bisa kita gunakan untuk pembangunan KIHT tersebut. Kami sesuaikan juga dengan Perda RT RW dan peruntukannya memang bisa untuk penggunaan pembangunan kawasan industri hasil tembakau tersebut. Baik. Nah, secara dampak mungkin juga sudah dilakukan analisa ini, misalnya seperti nanti kalau ini dibangun masalah ini limbahnya dan lain sebagainya, ini seperti apa ini? Untuk sementara itu kan kita masih dalam bentuk studi kelayakan Pak. Jadi setelah ini baru kita adakan untuk master plan, rencana detail dan studi tentang analisis dampak lingkungan. Bukan AMDAL sebenarnya, cuman LH saja, KLH. Di bawahnya AMDAL. Oke. Untuk target proses pembangunan KIHT sendiri ini sampai kapan ini Pak Imam? Nanti kira-kira beroperasinya atau proses sampai nanti benar-benar sudah bisa digunakan? Proses sampai saat ini kita masih dalam proses tadi master plan dan DED, Mas. Jadi untuk saat ini masih dalam proses sudah penetapan ya. Mungkin beberapa hari ke depan ini sudah kita tetapkan pembuatan master plan dan DED-nya. Kemudian untuk pembangunan fisik, insya Allah tahun depan kita sudah bisa dilaksanakan. Sudah bisa dilaksanakan ya. Baik. Nah, kemudian saya coba kembali ke Pak Ako. Nah, nanti untuk perusahaan-perusahaan rokok atau pabrikan yang ingin bergabung, ini apa sih sebenarnya syaratnya Pak untuk masuk ke KIHT sendiri? Tadi kan banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan. Ya. Apa mereka cukup hanya memiliki izin secara perusahaan, PR atau PT-nya, atau seperti apa ini Pak? Ya, terima kasih Mas Pandu. Ya, kalau untuk perizinan Mas Pandu, kalau untuk izin kawasan industrinya, itu yang mengeluarkan izin itu adalah kantor wilayah Bea Cukai di Surabaya ya, Kanwil Bea Cukai Jatim 1 di Surabaya. Tapi untuk izin pabrik hasil tembakau yang akan bekerja di dalamnya, itu nanti dari kantor Bea Cukai Madura yang mengeluarkan izin. Jadi yang membedakan antara pabrik rokok di luar kawasan industri hasil tembakau dengan yang di dalam kawasan industri tembakau itu hanya luasannya saja Mas. Jadi kalau di luar KIHT itu minimal 200 meter. Nah, kalau di dalam KIHT itu tidak dipersoalkan lagi. Jadi perizinannya kalau ada pengusaha yang masih belum mempunyai izin sampai sekarang akan bekerja di dalam kawasan industri hasil tembakau tersebut, cukup NIB, nomor induk berusaha yang didapatkan melalui pelayanan satu atap, apa namanya Pak dinasnya tuh? DPSP ya itu. Nah, jadi bisa secara online juga malah itu sekarang ya Mas. Itu saja cukup. Lalu datang ke kantor Bea Cukai, kita akan mengeluarkan izin NPP BKC-nya untuk bekerja di dalam
kawasan industri hasil tembakau. NPPBKC itu gunanya adalah untuk melakukan pemesanan pita cukai. Jadi tanpa izin NPPBKC, pabrik tidak akan bisa memesan pita cukai. Oke. Pesan ke kantor bea cukai, nanti kita akan mencetaknya di Perum Peruri di Jakarta, Mas. Gitu. Jadi banyak sekali kemudahan yang didapatkan kalau mau bekerja di KIHT ini, Mas. Oke. Ya. Nah, kemudian pemanfaatannya sendiri nanti ketika ini sudah beroperasi, apakah ini hanya untuk Pamekasan atau Madura secara umum ini? Nanti pabrikan kan tidak hanya di Pamekasan ini. Sampai dengan saat ini yang sedang dalam proses pembangunan KIHT di Madura ada 2 kabupaten, Mas Pandu. Oke. Yaitu Pamekasan dan Sumeneb. Pamekasan dan Sumeneb, jadi, Pak ya? Ya, prosesnya juga kurang lebih sama. Sumeneb juga sekarang sedang proses FS juga ya. Dalam waktu dekat ini mungkin sudah selesai. Jadi siapapun nanti yang berada di Pulau Madura ini ya silakan aja bergabung. Bebas ya Pak ya? Bebas. Ya. Bebas. Bahkan pabrik rokok yang sudah eksis sekarang pun bisa membuka cabang di KIHT tersebut. Bisa, Mas, membuka cabang istilahnya ya. Jadi dia izinnya sudah punya, tinggal membuka cabang di dalam sana. Oke, baik. Itu tadi penjelasan terkait dengan latar belakang pembangunan KIHT di Kabupaten Pamekasan, yang mana prosesnya sudah ini masuk master plan ya. Dan tadi penjelasan kemudian pembangunan KIHT sendiri di Pamekasan ini diletakkan di Desa Kukul ya, Kecamatan Tranakan, Kabupaten Pamekasan. Dan nanti para pabrikan yang mungkin kesulitan untuk di dalam melegalkan rokok nanti bisa gabung di sini ya, karena ini salah satu keuntungannya memberikan kemudahan kerjasama di dalam pelintingan dan lain sebagainya. Ya. Kan seperti itu Pak Ako. Betul ya? Sekali Mas Pandu. Baik, ada tambahan lain Mas Ako? Ya, kalau menurut saya kalau pelaku industri rokok yang mendengarkan siaran kami pada saat ini segeralah bergabung dengan KIHT ya, daripada kerja kucing-kucingan terus ya, tidak enak, tidur tidak nyenyak ya, ketakutan ya. Bergabunglah dengan segala fasilitas yang akan diberikan oleh pengelola. Ya, DBHCHT Kabupaten Pamekasan ini besar sekali ya, 64 miliar dan 25%-nya nanti untuk salah satu peruntukannya untuk KIHT ini. Jadi nanti malah bingung bapak-bapak ini kalau nggak ada KIHT ini mau diapain ini duit segini banyak ini, gitu Pak. Baik. Nah, kalau berbicara KIHT atau kawasan industri hasil tembakau, saya mungkin ke Pak Imam juga. Ini ada tidak Pak kaitannya dengan masalah nanti harga tembakau misalnya dan lain sebagainya. Ini kan kadang juga menjadi sorotan ya. Ini rokoknya mahal, kemudian harga tembakau murah. Apakah juga di dalamnya ada kolaborasi juga nanti di situ? Mungkin ada penjelasan Pak Imam. Baik, terima kasih. Ya, memang kita berbicara industri hasil tembakau, kita tidak lepas dengan bahan baku. Mas. Kebetulan bahan baku tembakau mungkin di Indonesia itu paling terbesar ada di Pamekasan. Termasuk luasan lahan areal tanam tembakau itu ada di Pamekasan. Dengan adanya pembangunan KIHT ini, tentunya daya saing pembelian bahan baku terutama tembakau di sini jadi makin besar daya saingnya, sehingga serapan yang selama ini seringkali jadi permasalahan, berarti bahan baku ini bisa terserap lah dengan adanya KIHT ini. Jadi para pabrikan nantinya tidak perlu lagi mendatangkan atau membeli dari pabrik-pabrik besar bahan bakunya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi, keuntungan dari situ. Keuntungan dari KIHT sendiri ya. Baik. Nah, kemudian pembangunan KIHT sendiri nih Pak Ako, apakah memang ini inisiatif dari Cukai atau memang ada penunjukan dari pusat ini biasanya? Ya, atau seperti apa Pak? Ya, ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini adalah satu metode preventif untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal ya Mas ya. Idenya adalah dari kajian-kajian yang dilaksanakan oleh teman-teman kami di kantor pusat, terus mengusulkan peraturan Menteri Keuangan tentang KIHT ini dan Menteri Keuangan setuju ya. Jadi saat ini sudah 2 KIHT yang beroperasi, yaitu satu di Kudus dan satu di Sopeng, Sulawesi Selatan. Dan kami juga sudah melihat semua ke lokasi sana. Ya, jadi kita akan segera
operasikan juga di Madura ini, Mas Pandu. Oke. Ya. Berarti nanti konsepnya tidak jauh beda dengan KIHT yang sudah berjalan, Pak ya? Betul ya. Ya. Baik. Nah, ini dari hasil studi banding mungkin tadi juga sempat disinggung. Ini seperti apa, Pak, kalau melihat KIHT yang ada di luar? Kalau KIHT di Kudus itu lebih cocok yang diterapkan menurut saya ya, lebih cocok diterapkan di Madura karena di Kudus itu KIHT-nya itu ada yang sigaret kretek tangan dan sigaret kretek mesin, ya. Jadi pakai tenaga buruh linting juga, tapi ada mesin juga yang bisa dipakai bersama-sama. Nah, sementara KIHT di Sopeng yang kami lihat baru-baru ini hanya melayani SKM saja, hanya mesin saja yang dipakai bersama-sama 6 pabrik rokok di Sopeng itu. Jadi kami akan lebih condong untuk menyamakan yang di sini dengan di Kudus, Mas Pandu. Baik. Nah, apakah dengan dibangunnya KIHT sendiri ini sudah dianggap efektif, Pak, untuk mengurangi peredaran rokok ilegal ke depannya atau seperti apa ini? Ya, memang kajian yang sudah dilakukan akan menekan yang ilegal, ya, karena selama ini kesulitan-kesulitan yang menyebabkan dia jadi ilegal sudah kita usahakan terjawab di KIHT itu. Misalnya kalau di luar KIHT buruhnya susah sekarang ya. Iya. Nanti Pak Imam yang menyediakan buruhnya ya, dikasih subsidi buruhnya, jadi bisa menekan kos ya. Betul. Terus ada juga mesin yang bisa dipakai sama-sama, itu juga sangat penting. Ya, Mas, itu menarik sekali untuk dimanfaatkan fasilitas-fasilitasnya itu. Jadi fasilitas yang diberikan memang luar biasa, artinya tidak ada alasan lagi pabrikan rokok yang yang ilegal ini untuk tidak bergabung ya. Kalau misalnya alasan wah ini pabrikan saya tidak punya lahan, ini sudah tidak ada alasan di situ tidak ya. ada lagi. Karena memang termasuk mesin pelintingan dan pekerja pabriknya di situ juga sudah disiapkan ya. Direncanakan begitu. Direncanakan seperti itu ya, bagus. Baik Pak Imam, ada tambahan informasi apa ini Pak Imam berbicara KIHT? Mungkin terkait pembangunan ini sangat dampak yang dirasakan mungkin sangat besar sekali lah, terutama dampak di lingkungan di sekitar kawasan. Baik. Nah, dampaknya sangat positif, terutama nanti terkait peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan itu. Jadi sangat penting lah adanya pembangunan ini karena dampaknya cukup positif. Jadi bagi penduduk sekitar kawasan nanti akan bisa sejahtera juga ya, bisa ikut dampak positifnya. Ya. Gitu. Karena yang jelas di sini butuh tenaga ini ya, tenaga di dalamnya ya. Tenaga kerja, mungkin juga di sekitar itu kita bisa buka usaha makan, rumah makan untuk menjamin hari buruh itu untuk setelah waktu istirahat kan bisa kita makan di situ, Mas. Ada buka toko untuk keperluan para buruh yang bekerja di kawasan itu. Nah, ditempatkannya di Desa Gugul itu apa karena alasan tanah itu punya Pemkab atau memang sudah dianggap pas di situ, Pak? Ya, kebetulan karena ya setelah kita melakukan kajian itu semua juga termasuk akses dan jaringan. Akses jalan dalam milik Pemkab itu sudah cukup bagus di daerah situ. Termasuk jaringan jalan, transportasi dan jaringan telekomunikasi juga di sana sudah bisa terpenuhi di situ, Pak. Oke, berapa luasan yang disediakan di sana, Pak, untuk ini pembangunan KIHT sendiri? Tadi sudah disampaikan ada sekitar 2,5 hektar. 2,5 hektar ya, luar biasa ya. Baik. Dengan kemampuan mungkin bisa menampung sekitar 10 pabrikan, Mas. 10 pabrikan ya di situ ya. Pabrikan gitu. Pelaku usaha rokok ini. Baik. Nah, saya ke Pak Aku. Pak Aku, kalau berbicara cukai ini, Pak Aku, saya juga ingin tahu masalah perbedaan di dalam harga cukai. Dalam artian perbedaan di sini untuk harga rokok ini kan cukainya tidak sama. Apakah itu ditentukan dari rasanya atau merek rokoknya atau seperti apa ini, Pak Aku? Misalnya rokok A harganya segini, rokok B harganya segini. Ini kok cukainya bisa tidak sama, Pak Aku? Ini seperti apa? Saya ingin tahu, Pak Aku. Jadi begini, Mas Pandu. Jadi ada 3 golongan. Ada 2 jenis rokok ya, SKT dan SKM. Sigaret kretek tangan dan sigaret kretek mesin. Kalau untuk sigaret kretek mesin itu dibedakan menjadi 2 golongan. Golongan 1 dan golongan 2. Nah, untuk membedakannya itu tergantung jumlah produksi batangannya per tahun, Mas. Ya, apakah di bawah
1 miliar atau di atas 1 miliar. Baik. Ya. Yang besar tarifnya lebih mahal daripada yang kecil. Nah, kalau untuk SKT sigaret kretek tangan dibedakan menjadi 3 golongan. Baik. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 1 itu lebih dari 5 miliar batang per tahun. Itu kalau kita lihat Gudang Garam, Sampurna itu masuk golongan 1. Golongan 1 Ya, sudah golongan 1. Kalau di bawahnya adalah golongan 2, SKT golongan 2. Itu 500 juta sampai dengan 5 miliar tadi. Oke. Produksinya per tahun, dan di bawah itu adalah golongan yang paling kecil, Mas. Golongan 3 namanya. Nah, itu. Kalau golongan 3, tarif cukainya itu per batang itu. Itu tarifnya itu per batang, Mas. Rp110 per batang ya. Ya. Oke. Jadi kalau dia isi 12, kalikan saja 110 kali 12. Itu adalah cukai yang harus dia bayarkan ke negara. Nah, harga selebihnya adalah harga produksinya dan keuntungannya. Nah, kalau untuk golongan yang paling tinggi, golongan 1, itu bisa sampai 4 kalinya. 7 kali atau sekitar 800 per batang. Per batang. 8 kali ya, hampir 8 kali per batang. Nah, itu dikalikan aja sama isinya plus untuk produksi dan keuntungannya. Itu yang membedakannya, Mas. Jadi pemerintah itu adil ya. Semakin besar golongannya, produksinya makin besar, tidak sama tarifnya dengan yang kecil. Tidak sama, Mas. Tidak sama. Begitu, Mas Pandu. Jadi tidak ada kaitannya dengan rasa ini, Pak ya. Iya, kalau rasanya makin enak, rokoknya makin laris. Ya, produksinya makin banyak, golongannya makin tinggi. Oke. Otomatis itu, Mas. Iya, Otomatis. baik. Nah, kalau di Pamekasan sendiri ini masuk golongan apa, Pak? Di sini hanya ada satu rokok golongan 1, yaitu Gudang Garam. Gudang Garam itu golongan 1 karena dia produksinya sudah sekian miliar ya. Selebihnya hanya golongan 3. Selebihnya golongan 3 semua. Nah, SKT golongan 3 atau SKM golongan 2. SKT golongan 3, SKM-nya golongan 2. Ya. Nah, di dalam perbedaan di sini untuk masalah pemasarannya tidak ada batasan, Pak. Pemasaran bebas saja di mana saja. Bebas saja. Yang penting kalau memang dalam negeri seperti itu ya. Sepanjang sudah dilekat di pita cukai sesuai ketentuan, ya, silakan saja dijual di mana saja, tidak ada masalah. Baik. Itu penjelasan dari Pak Aku terkait dengan masalah perbedaan pita cukai rokok, dan mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan bagi tretan semuanya yang mungkin juga bertanya-tanya kalau rokok A ini harganya kok lebih mahal padahal rasanya juga mungkin sama dengan golongan yang ini, misalnya seperti itu. Tadi juga sudah dijawab. Jadi ini berdasarkan hasil produksinya seperti itu, berdasarkan Pak Ako, hasil ya. produksi. Baik. Dan tretan kita masih bersama berbicara tentang pembangunan kawasan industri hasil tembakau KIHT di Kabupaten Pamekasan, dan saya akan kembali setelah iklan berikut ini. Kini sudah ada Nikmat Teknik Pamekasan, profesional jasa perbaikan dan servis AC. Meliputi pemasangan AC, bongkar pasang AC, perbaikan kebocoran pipa freon, pergantian spare part AC, cuci AC, isi atau tambah freon, serta pengecekan AC. Nikmat Teknik ditangani tenaga ahli di bidangnya, cepat dan profesional dengan biaya terjangkau, melayani wilayah Madura. Manfaatkan profesional jasa perbaikan dan servis AC. Langsung datang ke kantor Nikmat Teknik, Jalan Raya Panglegur, tepatnya 50 meter, Barat Balai Desa Panglegur, atau hubungi kontak HP 087 752 366 102, WA 085 216 591 443. Nikmat Teknik Pamekasan memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan. Asam urat kumat lagi, minum saja uratan, pegel